lagi nungguin Gea janjian ketemuan di sini. Gue excited banget. Tahu nggak kenapa? Sini, sini. Gea ini cewek idaman gue banget sejak zaman SMA dulu. Cinta yang nggak pernah gue dapetin. Seandainya aku tidak bisa lagi melihat kamu, aku memilih untuk tetap di kandungan ibu. Gea adalah segala-galanya buat gue waktu itu. Dan segala macam cara juga udah gue lakuin buat dapetin dia. Termasuk inspirasi dari lagu Iwan Fals. Buku ini aku pinjam, kan ku tulis sajak indah, hanya untukmu seorang, tentang mimpi-mimpi malam. Gia. Apaan, Boy? Kamu masih inget nggak buku yang aku pinjam sama kamu? Masih? Itu kan buku aku. Ini aku kembaliin. Makasih ya. Iya. Gia. Coba deh kamu buka halaman 69. 69? Emangnya ada apa? Buka aja dulu. Kamu terkejut kan? Gimana? Bagus nggak sajak yang aku buat di situ? Aku ditampar. Kamu tega, Boy. Ngapain buku aku dicoret-coret kayak gini? Sejak saat itu, gue benci banget sama lagu itu. Gue lebih suka Bento. Ya. Selamat ya kamu lulus. Iya, Boy. Kamu juga lulus kan? Lulus sekolah bukan hal penting buat aku. Kalau aku belum bisa memiliki hati kamu. Apaan sih, Boy? Kamu lihat. Aku sengaja mengorbankan baju aku untuk dicoret-coret. Hanya untuk kamu, Gea. Sekarang, izinkan aku mencoret-coret baju kamu hanya untuk aku. Jangan. Baju aku udah dicoret-coret. Mana? Itu nggak ada. Ih, ada nih. Lihat nih. Aku cinta Rudi. Siapa Rudi? Rudi. Hai, Mas. Itu pacar aku. Dia mahasiswa loh. Mas. Sejak saat itu gue baru sadar. Coret-coret baju saat lulusan itu nggak ada gunanya. Gue lebih suka nyoret-nyoret mukanya si Rudi. Gue udah gak pernah lagi ketemu sama dia sejak itu. Dan sejak saat itu juga gue dendam. Akan gue taklukkan semua hati wanita. Ini karena obsesi gue sama Gea. Sampai kemarin, dia telepon gue. Gea, yang bener nih. Ya ampun Gea, akhirnya lu telepon gue. Aduh, udah 10 tahun lu gue save di hati gue. Halo? Ya, saya sendiri. Siapa? Gea? Gea? Hai Gea, apa kabar? Aduh, kangen banget. Udah lama gak ketemu kamu. Kirain kamu udah lupa sama aku. Makanya gue bela-belain nungguin dia di sini. Padahal tadi nih kafe belum buka loh. Udah gue tongkrongin.
Tapi sumpah deh, kalau sampai gue bisa dapetin Gea, gue akan buang semua cewek-cewek yang seliuran di hati gue. Gea. Tuh kan? Halo. Halo, Boy. Ya, Kamu di mana? aku nungguin kamu di kafe. Oh ya, aku juga nunggu kamu di kafe. Masa sih? Aku udah 2 jam loh di sini. Aku juga udah sejam lebih nunggu kamu di sini. Loh, emang kamu duduk di mana? Aku depan kasir tuh. Hah? Kamu di mana? Aku juga di sini. Ya ampun. Boy, Gea, kamu udah di sini dari tadi? aku sih dari tadi lihat kamu, tapi nggak ngeh. Abis nggak kelihatan mukanya sih. Cuman aneh aja, dari tadi aku dengar cowok ini kok ngomong-ngomong sendiri. Kayak orang stres kali ya. Jangan-jangan dia denger lagi omongan gue tadi. Tensin gue. Delara. Bang Lemon ngapain ke sini? Ih, Bang Lemon itu memang sengaja mencegah Delaras di sini. Dia mau ngajakin tawuran ya? Idih, ini anak nggak tahu teknologi ya. Makanya lihat dong status di Twitter Lemon. Kalau nggak di Kaktus. Iya, ngapain sih pakai dijemput segala? Sih nggak tahu. Bang Lemon kemarin mau kasih surprise. Surprise. Surprise apaan? Aduh, kalau yang namanya surprise itu nggak boleh dia omongin. Itu namanya bukan surprise, kejutan. Kejutan sebuah cincin loh. Cincin. Iya, cincin. Dan ini nggak boleh kasih tahu sama Delaras karena ini surprise. Nah, sekarang cincinnya itu sama Mas Boy. Nah, Delaras ditungguin di rumah sama Mas Boy. Gea, this is for you. Apaan nih, Boy? Buat kamu. Buat aku? Ya. Sudah hampir 10 tahun cincin ini menunggu untuk bisa melingkar di jari manis kamu yang indah. 10 tahun? 9 tahun, 10 bulan, 30 hari tepatnya. Tapi waktu itu aku merasa kayaknya nggak mungkin untuk aku bisa. Boy, kayaknya ini berlebihan deh, Boy. Enggak. Gak ada yang berlebihan buat kamu. Justru aku merasa selalu kekurangan kata-kata untuk memuji keindahan kamu, Gea. Boy, dari dulu kamu gak pernah berubah ya? Masih aja sok puitis. Itu gak aku sengaja. Itu keluar dengan sendirinya. Aku gak tahu kalau ngomong sama kamu itu hati ini ngerasa bisa merangkai sendiri kata-kata yang aku ucapkan tadi dan memaksa bibir ini untuk terus mengucapkan. Dan kamu mungkin tahu lagu ini. Yeah, I will love you, baby. Itulah lagu yang selalu membuat aku teringat sama kamu. Maafin kalau aku mengganggu kamu ya. Oh, enggak, Boy. Enggak ganggu sih. Cuman lucu aja sih. Pas, mantap. Nice. Boy, ini bukan... Lamaran? Oh, bukan. Aku sengaja ingin memberikan sesuatu buat kamu. Soalnya, you always running in my heart. Apaan tuh, Boy? There is English conversation. Artinya, kamu selalu berlari-lari di hati aku. Aduh, ini tuh sebenarnya ada apaan sih?
Ini dia Laras lupa ya. Tapi nggak apa-apa sih, namanya juga surprise. Ya pasti yang mau disurprisein itu pasti lupa. Kalau bukan begitu bukan surprise. Ini kan hari ulang tahun dia Laras. Ulang tahun? Ulang tahun Laras kan udah lewat 2 bulan yang lalu. Hah? Surprise lu? Boy, sebenarnya aku mau ketemu kamu itu karena aku mau minta tolong sama kamu. Oh, Aku nggak tahu lagi mau minta tolong sama siapa. Dan aku yakin pasti kamu mau bantuin aku. ya. Kamu datang kepada orang yang tepat. Tapi ngomong-ngomong, maaf sebelumnya, mau tanya, apa kamu masih sama Rudi Sipit? Justru karena aku dicerai sama dia, Boy. Oh, sempet nikah. Dulu sih Nggak apa-apa. kelihatannya Biar baik. Joken kalau masih au-au begini sih, siapa yang bisa nolak? Cintaku pada Gea tidak terbatas oleh status. Gadis atau janda kan kuterima, asalkan dia. Boy, ih, kok bengong sih? Maaf, sorry. Wow, welcome back ya. Aku sambut engkau di hatiku, meskipun second. Boy, kok ngelamun lagi? Ngelamun apaan sih? Barang second, Joken, Joken, aduh, apa namanya, enggak. Aduh, tantenya, coba bayangin deh. Masa Lemon ditipu lagi sama Mas Boy. Dikadalin. Mon, lagian lu sih kagak apal-apal juga sama kelakuannya si Boy. Kan udah sering lu dibohongin. Masih aja lu. Tahu nih, Nya? Apa Lemon yang on, apa Mas Boy yang kepinteran ya? Mon, kalau Boy itu pinter, udah lulus dari dulu kuliahnya. Jadi, Kamu mau ajak kemana nih? Apa nih? Aku sebenarnya mau minta tolong sama kamu, Boy. Hah? Tolong rawat dan jaga anak aku ya. Boy, aku tahu ini pasti berat. Tapi aku yakin kamu pasti mau nolongin aku. Tadi kan kamu mau bilang gitu. Iya sih, tapi Tapi Boy, please ya, demi aku. Sebenarnya aku ada panggilan kerja di Korea. 3 bulan awal aku tuh harus stay di sana. Aku kan nggak bisa bawa dia. Aku juga nggak tahu harus nitipin ke siapa. Mama papa aku udah nggak ada. Saudara aku juga nggak ada yang mau. Kalau bayar orang pasti mahal. Sayang Boy uangnya. Kalau sama kamu kan gratis. tapi nah, Boy. ini yang bikin gue gak kuat nih. Oh iya? Iya. Ekskul drama. Mau dong, mau. Kalau lo mau, ada nih peran buat pementasan bulan depan. Gimana? Mau nggak? Mau dong. Tapi perannya jadi ibu-ibu yang udah punya bayi gitu loh. Gimana? Ya, gimana dong? Aku kan belum pernah jadi ibu-ibu, apalagi merawat bayi. Makanya kalau lo mau, kita mulai latihan dari besok ya. Iya. Tapi malu lo kasih tahu nggak? Ya enggak lah, aku nggak pengen mah tahu. Ribet ya ntar ya. Ingat nggak setahun yang lalu? Oh inget. Yang pas lo mau ikutan camping itu kan? Nah iya, waktu itu kan aku ngumpet-ngumpet. Beres.
kesini, Ma pasti curiga nih. Gimana ya? Iya, Ma. Lu di dalam? Enggak. Iya. Nah, itu kan juga sampai sekarang belum ketahuan. Ras, terus kalau misalnya lo mau latihan gimana dong? Masa umpet-umpetan melulu? Ya mau nggak mau. Kalau ketahuan gimana? Resiko, ya aku tanggung sendiri lah. Ras, apaan sih? Kenapa? Ngapain, Mak? Kagak. Emak abis kencing dari kamar mandi. Udah kecepret-nyepret dari kemari-kemari. Kagak. Udah terusin ya. Iya. Goodbye, Gea. Kejarlah cita-citamu. Biarin deh. Ini bayi gua rawat. Cuma 3 bulan ini. Setelah itu, engkau akan kembali di pelukanku. Mas Boy. Cincin Mas Boy. Cincin. Ini bayi kaget tahu nggak? Tuh, nangis kan? Nggak nangis Mas Boy. Dalam hatinya nangis. Tuh, lihat tuh. Lu jangan dikagetin begitu. Ayo minta maaf. Aduh, maafin Lemon ya. Salah, bukan di situ tangannya. Cek tuh kan sawan kan lu sih ah. Bayi siapa sih Mas Boy? Udah gak usah banyak tanya nih, pegang nih. Ntar gua jelasin di mobil. Nggak apa-apa, nah, nggak apa-apa. Lu jangan gigit ya. Nih. Nah, Aduh, sekarang jadi repotin aja deh. ini bayi bawa ke rumah lo. Hah? Kenapa ke rumah Lemon Mas Boy? Kenapa nggak ke rumah Mas Boy aja? Aduh, kalau ke rumah gue lo tahu kan nyokap gue banyak nanya. Apalagi kalau sampai ngomel, bisa 3 hari 3 malam nggak kelar-kelar. Ke rumah lu aja deh. Aduh, nanti kalau ditanya sama Papi Lemon gimana jawabnya? Ya lu yang jawab dong. Itu kan papi lo, bukan papi gue. Oh iya. Hah? Mas Boy, aduh, jadi masalah lagi deh buat Lemon. Mana pilek lagi nih anak. Jangan nangis dong. Masa pemainnya sendiri sih yang harus nyiapin baju-bajunya? Ya, namanya juga nggak ada dana dari sekolah. Ya kita aja yang nyiapin. Untung aja Emak masih nyimpen nih baju-baju Laras waktu bayi. Ya udah ya, aku mau siapin dulu nih. Ya udah. Bye. Eh, Ras, lu ngapain bongkar-bongkar lemari itu? ini Mak, nyari baju Laras waktu bayi. Ras, lagian buat apa baju-baju bayi? Lu kan udah gerang, kagak bakal muat sama lu. Bukan buat Laras, Mak. Buat bayi Laras. Maksudnya buat pura-pura, kan buat... Aduh, hampir aja keceplosan. Buat apaan sih? Buat amal, Mak. Ya, buat amal. Amal. Ya udah ya, Mak ya. Mak itu tolong tutupin ya, Mak. Makin curiga gua sama nih anak. Aduh, jangan. Ih, jadi ngeri gua ngebayanginnya. Taruh situ aja, Mam. Mas Boy, kenapa sih taruhnya nggak di bengkel aja? Kan Papi Lemon jarang ke sana. Kalau di sini kan pasti ada Papi, ada Mami. Iya, tapi tiba-tiba kalau papi lu ke bengkel ngecek gimana? Ya. Susah ngumpetinnya. Gampang lah Mas Boy. Kalau dia ngecek, kita taruh aja, kita umpetin di kompresor. Kalau enggak, di mesin bubut. Di kompresor ini bayi, lu kata spare part. Kalau di rumah lu ini enak, Mon. Rumah lu kan gede. Banyak tempat-tempat layak yang bisa naruh bayi ini. Jadi kita umpet-umpetannya enak. Mas Boy, coba bayangin. 3 bulan Mas Boy. Emon harus ngumpet-ngumpetan sama Papi dan Mami. Pada nangis mulu nih anak. Mon, tolonglah, Mon. Ini semua gua lakukan kan demi Gea. Demi Gea.
Mas Boy yang dapat Gea, Lemon yang sengsara. Iya gak sayang? Mon, lu juga nggak akan bisa dapetin adek gue kalau lu nolak bantuin gue. Oh, jadi Mas Boy ngancem, hah? Gue nggak ngancem, cuma negosiasi. Sama aja. Tapi harus dilaksanain. Itu lebih parah lagi. Gimana? Kita ini kan sama-sama berjuang, Mon. Lu berjuang, gue juga berjuang. Demi Delaras, Lemon lakuin semua. Nah, gitu dong. Soalnya gue tahu banget, jiwa keibuan lu itu sangat besar. Jadi gue yakin, lu pasti bisa ngerawat bayi ini dengan baik. Loh, kok Lemon sih? Udah, gue percaya sama lu. Wajah lu tuh keibuan banget. Coba senyumnya gimana? Tuh, kedipan matanya gimana? Aduh, tuh bayi-bayi semua pasti suka sama Lemon. Gue jalan dulu bentar ya. Mas Boy, balik jam berapa? Besok lah, kalau nggak lusa. Atau juga mungkin minggu depan kali. Mas Boy! Aduh, pakai nangis lagi si Dede. Cep. Cilut, ba. Sini, Kak Lemon. Kan jeneng ya. Wah. Siapa yang masak air ya? Kok panas, hangat. Kak Lemon kayaknya kenal baunya. Kayak... Ini baju-baju bayi simpen di rumah kamu dulu aja ya. Soalnya Ma udah mulai curiga nih. Oh, jadi dia takut gue curigain. Ya makin curiga gue. Tapi Ras, kalau misalnya sebelum pementasan kebongkar gimana? Udah nggak apa-apa, masih aman. Ma belum tahu kok. Ntar lagi juga tahu. Ini aku cuma bawa baju-baju bayinya doang kan? Nggak perlu pakai beli susunya segala. Nggak perlu lah, itu udah disiapin kok dari sini. Oh udah disiapin, syukur deh. Oh iya Ras, Kita masih butuh satu peran lagi nih buat jadi cowok upstairs salon gitu. Nah, temennya abang lo tuh kayak cocok, yang agak lembek-lembek gitu loh. Siapa namanya? Bang Lemon. Lemon. Ajakin aja ya dia. Aduh jangan deh jangan. Ya elah, kejadian ini mah. Lemon. Aduh, malah bau amat sih. Aduh, kayak nggak ada waktu deh pakai telepon. Nggak ngeliat kan, Lemon lagi sibuk. Halo, kok bau sih lu? Ada apa sih telepon-telepon? Gangguin orang aja deh. Nggak ngeliat Lemon lagi repot apa? Ini gue emaknya Boy. Oh, Nyak Tante. Maaf, Nyak Tante. Lemon pikir siapa? Ngompol-ngompol. Ngompol-ngompol. Ngomong-ngomong ada apa ya? Gini Mon, emak cuman mau nanya, emang lu udah jadian ya sama Laras? Aduh, Nyak Tante. Jangan tanya Lemon deh. Tanya aja Delarasnya, ya. Nggak enak. Lemon takut GR kalau Lemon yang jawab. Bukan begitu Mon, kalau emak lihat kagak tiap jam, kagak tiap detik, tiap menit, tiap hari, lu terus ngudak-ngudak si Laras. Ya, emang tantenya baru tahu apa. Biasalah, anak muda. Emang lu sering jalan bareng ya sama si Laras? Kalau buat jalan bareng mah, udah nggak kehitung deh tantenya. Aduh, itu emang berapa kali? Ya, kalau dihitung-hitung kurang lebih 1 kali deh. 1 kali sih kagak kehitung. Walaupun 1 kali tantenya, tapi Lemon nggak bisa melupakan. Itu seakan-akan sudah ribuan kali Lemon berjalan dengan Delaras.
Pokoknya kenangan abadi. Bang Lemon nggak lupain tantenya. Kok dari tadi kita jalannya selalu ada pembatas sih? Kenapa jalannya nggak mesra? Ya pegangan tangan deh. Nggak mau ah, kalau Bang Lemonnya gitu Laras pulang aja. Jangan dong. Masa di Laras begitu aja pakai marah sih? Ya udah, nggak apa-apa deh. Ada pembatas deh. Yang penting Bang Lemon selalu dekat dengan Delaras. Ya Allah, lu udah ngelakuin apa aja sama anak gue? Mau tahu aja tante. Ini kan anak muda. Ini rahasia lu tante, nggak boleh kasih tahu. Aduh, jangan-jangan lu pada kebablasan ya. Oh iya dong, udah sangat jauh tante. Bang Lemon, Ya, mobilnya di mana sih? Dari tadi kita udah jalan jauh tapi mobilnya nggak kelihatan. ya kebablasan. Parkirnya di sana. Ya, kelewatan jauh dong. Tante, udah dulu ya. Emang lagi ngurusin bayi dulu nih. Hah? Bayi? Dah. Aduh, aduh. Aduh mati gue. Ya Allah, Ras, lu ini masih sekolah, Ras, masa iya sih? Ya Allah, ngeri banget gue bayanginnya. Tapi, kalau hamil, kok gue kagak pernah ngeliat ya? Aduh, apa jangan-jangan? Ras, lu mau kemana, Ras? Rapi bener. Kan mau belajar, Mak, di rumah Dea. Kan tadi siang Laras sudah bilang. Tapi kok pakai sepatu segala lu? Emangnya nggak boleh ya pakai sepatu? Ye, boleh sih. Cumanan itu kenapa perut lu, Ras? Oh, ini Mak sakit perut. Kembung nih kayaknya. Oh, mah kali Mak ya? Mah iya kali. Coba. Iya udah deh Mak, Laras buru-buru nih. Laras pergi dulu ya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Aduh, bener-bener dah. Laras. Kenapa jadi begini sih kejadiannya? Aduh, diam ya. Jangan nangis lagi, ya. Lemon! Lemon! Ya, Papi. Aduh, nangis lagi. Bukan kasih ide, nangis. Lemon! Lemon! Lu ngapain? Biasa, Papi. Olahraga. Diam! Papi mau ngomong. Papi dengar dari Mami Lemon, kalau Lemon minta duit sama Mami, duit banyak. Buat beli cincin. Cincin apa? Ya ampun. Urusan cincin sama Mas Boy kan belum beres. Ada lagi masalah. Mas Boy? Itu, Papi, teman Lemon. Lemon? Suara apa itu? Suara mobil, Papi. Suara mobil, ini suara bayi. Ih, udah tahu pakai nanya. Angkat telepon. Aduh, Papi, emang capek. Nggak kuat kalau ngangkat telepon. Tuh jatuh lagi. Amsyong. Lemon, Amsyong. Lemon. Emang nama Lemon Amsyong aslinya. Papi ada-ada aja. Kalau dipanggil Amsyong. Aman deh kalau Papi udah pergi. Hah? Dedek. Aduh, ngumpet di mana tuh? Aduh, bahaya nih. Bisa hilang. Aduh, gimana harus cari? Aduh. Apa?
ketemu. Tunggu dulu. Jadi sebenarnya ini ada urusan apa? Urusannya hubungan antara anak gue sama si Lemon. Aduh, kemana sih tuh Dek? Dek. Aduh, kok nggak ada sih? Larian aja tuh anak kayak koruptor. Telepon aja. Tapi mana ya? Apa dibawa sama itu anak? Aduh, bahaya. Si Lemon punya anak. Iya. Lu yakin sama omongan lu tadi? Yakin? Kalau gitu, lu sekarang ikut ke rumah gua. Enak aja. Emang gue perempuan apaan? Ih, sorry banget deh. Aduh. Maksud gua, kita sama-sama cek ada bayi nggak di rumah. Oh, kali lu macem-macem sama gue kok. Aduh, mana sih Mas Boy? Lama amat sih. Mon, lu gimana sih? Baru dititipin bayi aja udah susahnya minta ampun. Gimana gue titipin duit lo? Ih, kapan Mas Boy itu? Makanya gue gak mau nitipin duit sama lu, gue gak percaya. Nggak percaya, bilang aja Mas Boy nggak megang duit. Udah cari. Ya udah cari aja. Ya temenin dong. Kesini, ke dalam. Mau marah, tapi gua senang. Senang bagaimana sih? Kok anak begitu senang? Senang karena ternyata si Lemon itu suka sama cewek. Punya anak lagi. Gue jadi opa. Kok lu senang, gua yang senep. Masa anak gua yang cakep kayak gitu dapat bocah kayak buntelan kentut. Ih, Oh, we. Kok. Kayak ada suara bayi kok. Iya, suara bayi, betul. Tadi gua juga dengar suara bayi. Cari. Gimana kamu, Dek? Aduh, gimana sih anak? Aduh, Mas Boy, ini tempat Lemon udah cari, tuh anak nggak ada. Lagian ngapain tuh anak main-main ke dapur? Ya kali aja dia mau masak air, mau rebus kos kaki kan bisa aja. Kayak aja. Cari sana dulu. Ayo, Mas Boy. Tuh, Mon, kita cari kemana lagi nih, Mon? Emang udah bingung, Mas Boy. Nah, Mas Boy. Feeling Emon, pasti itu anak keluar naik ojek. Ya juga ya. Mas Boy. Mas Boy, kayaknya papi emang udah tahu deh Mas Boy. Aduh, terus gimana dong? Ya, nanti kalau itu anak sudah ketemu, gimana kalau kita bawa keluar dulu Mas Boy? Setuju. Nah, nanti kalau keadaannya sudah kondusif, baru dibawa kemari lagi. Kondusif. Ih, Mas Boy, emang disalahin mulu deh. Emang lu salah. Aduh, susah betul cari dia anak. Nih anak masih bayi aja sudah susah cari. Apalagi kalau nih anak sudah besar, makin susah kita cari. Oh, lemon datang. Dek. Adek. Aduh, Mas Boy, jangan teriak-teriak. Nyarinya dalam hati aja. Nah, kalau ketahuan papi ini gimana? Kalau nggak teriak-teriak gimana bisa kedengeran dong, Mon? Ya, kalau mau teriak itu dalam hati, Mas Boy. Mas Boy ngapain? Katanya teriak dalam hati. Ya nggak kedengeran lah. Ya emang nggak kedengeran, gue juga sih nyuruh. Mon, denger nggak? Kedengeran, Mas Boy. Suara apaan? Deg-degan. Bukan ini, suara bayi. Tuh, kayaknya di sekitar sini, Mon. Iya, tapi kok kedengarannya
Di kuping ya? Emang di mana-mana di kuping suara. Sumbernya. Hah? Ah, Mon. Tuh. Ya ampun, dia balik lagi Mas Boy. Aduh Dede, kalau kemana-mana tuh ngomong dong ya. SMS kek, telepon kek. Lu kenapa sih, Mon? Anak kecil diajakin ngomong mana ngerti dia. Udah cepetan bawa, ntar keburu ketahuan sama papi lo. Ayo bawa, Mon. Apaan tuh? Katanya suruh bawa, gimana sih Mas Boy? Bukan tudung saji, bayinya. Aduh, lupa Mas Boy. Lupa dulu. Lu pikir apa kesempatan? Mak ngapain mau papinya Lemon? Ya ampun, papi. Jangan bilangin mami ya. Lu jangan kasih tahu mami lu. Iya, lagian ini semua kan gara-gara lu juga, Mon. Ih, tantenya suka mengalihkan pembicaraan. Kalau udah ketangkep kering baru deh. Basah. Mas Boy apaan sih? Bentar. Halo, Gia. Halo Boy, Kamu udah telepon aku lagi aja. bisa ketemu sama aku nggak sekarang? Loh, katanya kamu ke Korea? Nggak jadi Boy. Makanya kita ketemuan ya di tempat tadi. Jangan lupa bawa anakku. Oke. Aku kesana sekarang. Lemon. Buat jalan dulu. Bayi, Le. Lu kejar anak lu. Tetap. Urusan kita belum selesai. Bayi. Urusan bayi kita interupsi aja. Sekarang urusannya adalah masalah selingkuhan antara papi dengan tantenya. Sembarangan aja lu ya. Aduh, sorry. Lama ya nungguin ya. Aduh Boy, makasih banyak ya. Maaf ngerepotin. Gak apa-apa. Ngomong-ngomong, kenapa kamu nggak jadi ke Korea? Aku tahu. Aku udah bisa kebayangin. Jadi pas kamu mau masuk pesawat, terus tiba-tiba kamu langsung teringat sama aku. Senyuman aku lewati pikiran kamu dan kamu langsung mengurungkan niat untuk berangkat dan akhirnya kembali lagi ke sini kan? Udah bisa aku bayangin. Nggak gitu Boy. Dia akhirnya ngalah. Dia mau pindah kerja di sini buat aku. Iya. Iya, dia. Lu tuh yang berbuat kagak senonoh sama anak gua. Ya ampun, tante tega amat sih. Masa fitnah Lemon sama Mas Boy? Laras, lu hamilin dia sampai punya anak segede gitu. Itu anak Lemon. Perasaan itu anaknya pacarnya Mas Boy deh. Pacarnya Boy. Terang yo. Ora. Kimo. Boy, kenalin. Ini Kim, tunangan aku. Boy, udahlah. Aku tahu ini pasti berat buat kamu. Tapi aku yakin di luar sana masih banyak perempuan yang lebih baik dari aku. Jangan tangisin aku ya. Bukan masalah itu, Gia. Terus kenapa kamu nangis? Aku nggak ngerti dia ngomong apa barusan. Udahlah Boy. Aku juga nggak ngerti dia ngomong apa. Aduh, udah tau nggak ngerti pakai dipacarin. Annyeong Hatsunika, Sarangheo. Hai. Tak mungkin kembali, tak mungkin akan kembali.
kembali ke dalam pelukanmu.